Pernah dengar nama Ibnu Sina? Yah, dia itu salah satu dokter paling terkenal dalam sejarah. Saking hebatnya nih, para raja dan penguasa itu rela melakukan apa aja untuk bisa diobati olehnya. Coba bayangin deh, raja-raja loh yang punya kuasa rela antri cuma buat dapatin sentuhan penyembuhannya. Otoritas medisnya pada masa itu, wah, bener-bener nggak ada tandingannya. Tapi, nah ini dia yang jadi pertanyaan besar. Saat sang jenius ini sakit parah, kenapa dia justru nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggal, itu benar-benar bikin semua orang yang mendengarnya terdiam. Dan ini bukan cerita fiksi ya, ini adalah kisah nyata tentang babak terakhir kehidupan Ibnu Sina yang paling manusiawi. Dan ternyata, di balik tragedi ini tersimpan 3 pelajaran hidup yang dalam banget. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kita mundur ke akhir-akhir masa hidup Ibnu Sina. Saat itu, dia lagi menemani seorang emir bernama Ala al-Daula dalam sebuah ekspedisi militer menuju kota Hamadan. Nah, di tengah perjalanan, dia mulai ngerasain sakit yang sebenarnya dia kenal banget. Kolik, nyeri luar biasa di perut. Sebagai dokter jenius kan, dia langsung diagnosis dirinya sendiri dan meresepkan pengobatan yang super agresif, sampai 8 kali sehari, saking pengennya sembuh. Tapi anehnya, kondisinya kok malah makin parah. Belakangan para sejarawan menemukan sebuah kemungkinan yang, jujur, cukup mengejutkan. Diduga ada seorang budak yang membantunya, sengaja memanipulasi dosis obatnya tanpa sepengetahuan sang dokter. Dan disinilah ironi terbesarnya. Coba pikirin, Ibnu Sina, orang yang katanya bisa mendiagnosis penyakit cuma dari merasakan denyut nadi, malah nggak sadar kalau obatnya sendiri telah diracunin tepat di depan matanya. Tapi, bagian yang paling bikin merinding dari cerita ini sebenarnya bukan soal penyakitnya. Bukan, tapi soal gimana dia merespon penyakit itu. Jadi, pas kondisinya makin parah dan semua usaha pengobatan gagal, Ibnu Sina dengan tenang mengucapkan kalimat ini. Dia minta semua pengobatan dihentikan. Ini bukan karena dia putus asa loh, tapi karena dia, sebagai dokter terhebat di zamannya, tahu persis kapan tubuh itu sudah ngasih sinyal final. Ini bukan tanda kekalahan, tapi justru sebuah penerimaan yang luar biasa. Menurut muridnya, di hari-hari terakhirnya, Ibnu Sina malah membebaskan para budaknya, menyumbangkan semua hartanya, dan fokus mendekatkan diri pada Tuhan. Dia memilih untuk pergi bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang utuh dan berdamai. Terus, kenapa sih cerita ini penting banget buat kita hari ini? Karena ternyata ada 3 pelajaran tersembunyi di dalamnya yang bisa langsung kita terapkan di hidup kita. Oke, kita mulai dari pelajaran yang pertama. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Gini, Ibnu Sina itu tahu soal tubuh manusia lebih dari siapapun di masanya. Tapi tubuhnya sendiri nggak mau tunduk pada pengetahuannya. Ini ngajarin kita kalau ilmu itu punya batas. Ilmu itu bukan soal kontrol total, tapi tentang pemahaman yang terus-terusan tumbuh. Ironisnya, buku-buku yang dia tulis justru menyelamatkan jutaan nyawa lain, meskipun tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Lanjut ke pelajaran kedua. Dan yang ini, wah, rasanya kena banget buat kita yang hidup di zaman serba ngebut sekarang. Sepanjang hidupnya, Ibnu Sina itu hampir nggak pernah istirahat. Dikejar musuh, dipenjara, mengungsi, tapi tetap menulis ribuan halaman. Para sejarawan mencatat, kondisi fisiknya itu udah lemah jauh sebelum penyakitnya datang. Nah, di zaman hustle culture kayak sekarang, yang seolah-olah mengagungkan produktivitas non-stop, ceritanya ini kayak pengingat keras kalau tubuh kita itu punya batas, dan batas itu nggak bisa ditawar. Dan pelajaran yang ketiga, ini mungkin yang paling dalam maknanya. Betul. Ibnu Sina meninggal di usia 58 tahun. Kedengarannya nggak terlalu tua ya, tapi karyanya, Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine, itu dipakai jadi buku wajib di universitas-universitas Eropa sampai abad ke-17, lebih dari 600 tahun setelah dia meninggal. Artinya apa? Artinya, dia hidup jauh lebih lama dari usianya, melalui warisan karyanya. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Yuk, kita coba tarik 3 pelajaran tadi jadi refleksi praktis untuk hidup kita sehari-hari. Ada 3 hal nih yang bisa langsung kita pikirkan. Pertama, mulai aja berkarya dengan apa yang kita punya sekarang. Nggak usah nunggu tahu segalanya. Ibnu Sina pun punya keterbatasan kan? Kedua, jaga badan kita sebaik kita mengejar ambisi kita. Dan ketiga, coba deh mulai pikirkan warisan kita. Apa yang kita lakukan hari ini yang bisa memberi dampak buat besok, bahkan setelah kita nggak ada? Jadi, ya, inilah kisah paling manusiawi dari seorang legenda. Dia bukan pahlawan super,
dia punya keterbatasan, dia merasakan sakit, dan dia juga menghadapi kegagalan. Dan justru itulah yang bikin ceritanya begitu kuat dan relevan buat kita semua. Tapi warisan karyanya yang luar biasa itu pasti bikin kita mikir kan, gimana caranya satu otak bisa menguasai kedokteran, filsafat, fisika, sampai musik sekaligus. Apa sih rahasianya? Jawabannya ternyata ada di sebuah sistem berpikir yang oleh para ilmuwan modern disebut sebagai keahlian paling kuat yang bisa dimiliki manusia. Namanya model mental. Dan di pembahasan kita selanjutnya, kita akan bongkar tuntas, langkah demi langkah, gimana cara membangun model mental ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Sampai jumpa!